Pak, jadi kalau misalnya udah rame, nanti di luar ada yang ribut karena merasa ada yang duluan. Dan alhamdulillah saya ketemu klinik yang benar-benar gratis. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini saya ada di klinik PMI Jakarta Utara, bertemu dengan para pekerja sosial kita di bidang pengobatan gratis. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Devira, selamat sore. Sore. Cindy, selamat sore. Nah, bertepatan sore hari ini, Dok. Ini ketiga wanita semua ya. Ya. Kenapa sih nggak cari satu cowok supaya gue ada temennya gitu loh? Karena kalau cowok nanti kita bisa lama kerja. Oh iya. Ya, betul. Berarti bukan karena gender ya, bukan karena gender ya teman-teman ya. Dok, sore hari ini saya pengen ngajak dokter ngobrol-ngobrol Ya, boleh. tentang pelayanan klinik gratis ya. Saya baca di spanduknya klinik gratis. Ngobrol ringan dok, tapi obrolan ini semoga juga dapat diketahui masyarakat banyak tentang sepak terjang dokter sama teman-teman, berikut juga pelayanan klinik kita. Dok, nama klinik kita apa sih? Klinik Pratama PMI Jakarta Utara. Oke, mantep. Tapi sebelum kesana dok, boleh dong, saya pengen tahu. Dulu dokter ini kuliah di mana sih? Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah, lulus tahun 2018. Muhammadiyah Jakarta? Ya, betul. 2000? 2018. Oh, 2018. Ambil jurusan apa dok? Kedokteran. Kedokteran? Kedokteran. Bukan yang lain? Bukan. Nah, terus kan dokter ditemenin sama teman-teman nih, bisa nggak dikenalin satu-satu, lalu kemudian keterlibatan di PMI kita ini sebagai apa? Ya, Monggo. saya Dr. Lia Fauzia. Saya menangani pasien di sini sebagai dokter umumnya. Saya kenalkan teman saya namanya Devira. Saya di sini sebagai administrasi. Kemudian satu lagi teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Cindy Safila Majid sebagai relawan KSR. Oke, berarti dua-duanya ini dari jebolan KSR ya? Ya. Wih, luar biasa. Ada lagi dok yang mau dikenalin? Udah nikah dong dok? Saya sudah. Sudah punya anak 3. Oh, anak ketiga? Anaknya 2, Pak. Oh, 2. Kita masuk ke topik nih dok. Ya. Boleh tahu nggak klinik ini melayani pengobatan gratis ya? Iya. Sudah berapa lama nih? Sudah sejak 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun yang lalu. Oke, berarti dokter juga sudah 2 tahun di sini? Iya, dari pertama klinik ini berdiri. Berarti bukan sponsor, pelopor dong ya, termasuk pelopor? Ya. Dulu dokternya ada 2 ya. Oke. Sekarang cuma 1. Karena Dokter dokter ada yang 2. pertama juga sudah membuka klinik sendiri. Oh. Jadi dia sudah tidak bergabung lagi di sini. 2 tahun ya kayaknya? Iya, sudah. Lalu yang saya mau tanya nih, ini kan bentuk pelayanannya apa sih dok di klinik ini? Pelayanan pengobatan biasa sih Pak, pengobatan Apa umum tuh? biasa. Ya. Seperti pelayanan yang di puskesmas. Bisa diceritain? Ya, misalnya kayak batuk pilek, demam, kita melayani dewasa, kita juga melayani anak-anak. Oh, kalau Pelayanannya persis sama seperti di puskesmas. sama seperti di puskesmas Iya, zaman sekarang ya? betul. Oke. Terus pasien yang biasa dokter tangani, itu apakah di sekitar klinik Jakarta Utara sini? Sekitar pemukiman Jakarta Utara atau di luar itu juga ada? Memang syarat untuk berobat di klinik ini memang harus menggunakan KTP ya Pak. Ya. Oh, Tapi tidak menutup kemungkinan bagi pemilik KTP yang berada di luar daerah. Di luar daerah juga bisa berobat kemari. Sudah banyak juga pasien-pasien dari kita yang dari Bekasi, dari Depok. Nah, ada juga yang dari daerah yang memang mungkin kebetulan dia usaha di sini tapi ingin berobat. Nah, jadi dia datang ke sini karena dia tidak punya BPJS, misalnya dia mau berobat ke puskesmas. Berarti poinnya di sini tidak perlu punya syarat harus Ya, BPJS. betul Pak. Orang yang datang ke sini tidak punya BPJS tetap dilayani. Tetap dilayani. Luar biasa. Saya baru catat Itulah ya, Dok, yang ya. membedakan kita dengan puskesmas. Persamaannya sama-sama gratis. Cuma bedanya kalau ke puskesmas kan butuh BPJS ya, kartu BPJS. Sedangkan bagi orang yang domisili di daerah, dia kan BPJS-nya BPJS daerah. Nah, jadi
karena takut dipergunakan di puskesmas tidak bisa diterima, mereka datang kemari karena di sini syaratnya hanya menggunakan KTP saja. Tapi kalau ada pasien terus bawa kartu BPJS gimana dok? Nggak masalah juga karena Nggak di dalam masalah. BPJS itu ada NIK. Oke. Nah, NIK itu yang kita pakai. Jadi sama kayak KTP sebenarnya. Jadi tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Administrasinya ntar gimana? Administrasi Antara yang pakai BPJS sama yang tidak pakai BPJS? sama aja Pak. Karena Sama yang saja? diambil hanya NIK saja. Oke. Di BPJS itu tertera NIK. Nah, Ya, itu yang ya, diambil. ya, ya, ya. Kalau dia tidak ada KTP. Kalau dia hanya membawa BPJS. Kalau dia KTP, ya sudah. Karena memang yang dipakai kan hanya NIK-nya. Syarat yang lain apa kira-kira dok? Nggak ada. Selain itu? Hanya itu saja. Atau ada rujukan dari pemerintah, dari RT, ada RW segala macam bahwa Tidak ada. oh nggak ada ya? Tidak ada. Jadi Karena pada kadang-kadang- saat datang, sorry dok, kadang-kadang begini nih, ada juga pelayanan seperti ini, tapi kita dapat informasi, oke mau dirawat di sini harus pakai surat keterangan dari pihak terkait RT, RW, kira-kira sama dengan menandakan bahwa kamu miskin gitu. Kalau di sini nggak? tidak. Siapa saja bisa? Siapa saja. Tanpa pandang bulu, Tanpa mau dia kaya, dia mau miskin. Iya. Oke, luar biasa. Terus kemudian bentuk pelayanannya sudah. Terus klinik ini ada kerjasama nggak? Misalnya kerjasama dengan rumah sakit tertentu atau kerjasama dengan institusi tertentu untuk membantu, mensupport dan segala macam. Silakan dok. Kalau mensupport kita ada donatur. Oke. Ya, ada satu donatur yang saat ini masih ada. Kemudian kalau mengenai rujukan, kita rujukan sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit juga. Rujukan Rujukan. rumah sakit. Karena- Rumah sakit ya, pemerintah, rumah sakit swasta atau? rumah sakit swasta Bapak. Oh, boleh tahu? Salah satu aja. Salah satu aja, Mulyasari. Di situ dong. Iya, karena lebih dekat jaraknya dari kita. Bentuk kerjasamanya apa dong? Rujukannya itu gimana? Rujukan, misalnya ada pasien yang harus dirujuk dari sini. Kalau di puskesmas kan kita butuh surat rujukan ya. Betul. Nah, kalau kita hanya merujuk saja, jadi kita membawa tanpa surat rujukan langsung ke IGD. Kebetulan kan kita juga punya ambulans yang bisa dipergunakan. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Berlangsung sampai sekarang. Di luar dari Rumah Sakit Mulia ini kan swasta ya. Iya, Kalau rumah sakit pemerintah otomatis. bisa Pak. Misalnya gini, tapi jatuhnya saya tidak mempergunakan rujukan biasa karena tidak ada MOU ke sana. Oke, terus? Jadi saya langsung ngerujuk ke rumah sakitnya. Dan itu pasti ditangani dong di sana ya. Iya, Berarti kerjasama klinik ini sudah dikatakan melampaui kapasitasnya. ya, kecuali yang ICU ya Pak. Kalau ICU kita memang harus butuh konfirmasi terlebih dahulu biar nggak muter-muter. Pernah nggak nanganin Ya, pasien yang langsung sampai ICU gitu? Insya Allah sih belum. Alhamdulillah belum ya. Karena kan itu juga agak rumit Pak. Soalnya harus muter-muter. Oh, gitu? Karena belum tentu pada saat kita datang ke rumah sakit itu dia ada ICU-nya. Nah, jadi harus mencari dulu. Nah, seperti itu. Oke, terus dok, ini sudah klinik Pratama ini ya, sudah 2 tahun. Terus kemudian sudah bisa bekerja sama dengan rumah sakit swasta maupun pemerintah, Ya. kan begitu. Nah, yang perlu juga saya pengen tahu nih sama dokter, suka dukanya apa sih? Mengabdi, ini bicara mengabdi nih, ya kan? Mengabdi di klinik gratis yang dibuat oleh Palang Merah Indonesia wilayah Jakarta Utara. Kalau sukanya yang namanya kemanusiaan ya Pak. Ya sukanya pasti ada ya. Karena kita merasa kayak menolong orang dengan tulus ya. Kalau dukanya karena pasien kita Pak lumayan banyak ya Pak ya. Sebentar, Iya, oke. ini yang dukanya itu jadi menarik tuh, karena pasiennya banyak ya. Ya, Sehari berapa dok? Iya. Kira-kira? Sehari- Kalau kita kita akumulasikan Iya. sehari 1 bulan deh, kira-kira berapa? kalau per harinya, Per hari? harinya rata-rata itu 35. Hah? 35 sampai 50. 35 sampai 40, saya ambil tengahnya 40 deh. Iya, Gitu ya? 35 sampai 50. Sampai 50? Iya, tapi biasanya sih 35 kurang lebih. Ini klinik ini buka jam berapa dok? Dari jam 8 sampai jam 5, Pak. Jam 8 sampai jam 5 sore? Pasiennya sebanyak itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Oh. Nanti dukanya itu bukan karena
pasiennya banyak terus saya capek gitu, bukan Pak. Tapi dukanya itu kadang pasien tuh suka ribut di luar. Nah, jadi kadang dia nggak mau nunggu lama. Nah, seperti itu Pak. Kalau di sini dari 35 saya ambil 40-an lah gitu ya dok ya. Berarti orang yang mau datang berobat di sini langsung datang atau daftar dulu? Kan ada adminnya. Gimana, Dev? Dia langsung datang atau? Untuk pasien itu pertama itu dia daftar dulu. Berarti nggak by call ya? Langsung datang ke sini? Langsung datang ke klinik, Daftar? dia daftar, nanti didaftarkan, Oke. didaftarkan, lalu dia ntar tunggu antrian baru dipanggil sama dokter. Itu Sebanyak itu? Iya, sebelum daftar harus membeli kartu berobat dulu sih sekarang di sini. Oke. Udah menggunakan kartu berobat. Fungsinya apa? Supaya Lebih tertib? ya supaya tahu masyarakat pada berobat gini. Oh berarti apa yang dilakukan itu untuk laporan kegiatannya ke PMI-nya, kita di situ dari klinik itu ada data bahwa masyarakat yang berobat ke sini, gitu ya, itu kemudian direkap oleh pengurus PMI Jakarta Utara. Oh luar biasa. Dukanya apa lagi dok selain itu? Dukanya seperti itu sih Pak. Jadi kalau misalnya udah rame, nanti di luar ada yang ribut karena merasa ada yang duluan, ada yang nyerobot antrian, ya paling seperti itu aja, paling ribut. Oh itu biasa berarti dok ya? Iya, Karena biasa mungkin seperti itu. karena gratis kali ya. Tapi itu tidak mengganggu kinerja dokter kan? Sampai sejauh ini enggak kan? sejauh ini sih. Dan ini berjalan sampai 2 tahun nih. Iya, Jumlah pasiennya sebanyak itu? ya, alhamdulillah sih Pak. Hebat dokter ya. Terus dokter sendiri? Iya, dokter. Nggak di-hapus? Enggak. Dari jam 8 sampai jam 5 itu hanya saya. Waduh, saya harus tepuk tangan. Hah? Enggak, ini kan menjadi menarik kan? Kebutuhan menjadi dokter di sini juga banyak kan? Kalau dilihat dari jumlah pasien yang datang ya, kalau saya bandingkan dengan beberapa katakan klinik deh, saya kira nggak sebanyak ini. Betul nggak? Iya. Oke, itu berarti dukanya dok. Dukanya itu dokter butuh teman, dokter juga, Iya. supaya bisa aja dimajuin waktunya kan. Kalau Iya, 2 kan bisa A+-nya dua bisa shift, 2. iya. Dokter setuju nggak kalau ada 2 shift kayak gitu? Boleh, saya setuju Boleh. sekali. Ngomong dong. Siapa tahu nanti didengar sama pemerintah kan? Iya. Dulu memang 2 Pak. Oke, kenapa jadi 1? Karena waktu itu teman saya ya, kebetulan saya satu alma mater juga dengan teman saya yang dulu. Dia sudah buka klinik sendiri, jadi dia lebih mandiri untuk dia lebih prioritas untuk mandiri untuk Iya. kliniknya dia sendiri. Tapi dokter juga tidak buru-buru kan bikin poliklinik sendiri. Belum. Kalau Karena bikin saya berarti juga- di sini hilang dong. Kita nggak ketemu lagi dong. Itu duka buat saya tuh. Karena waktunya juga sih Pak. Waktunya? Saya nggak sempat. Oke. bikin. Luar biasa. Kita udah bicara tentang pelayanan. Terus kemudian dokter sudah 2 tahun, ada duka dan segala macam. Apa sebenarnya visi dokter sampai mau mengabdi di PMI ini? Dulu saya punya cita-cita ya Pak, waktu saya masih kecil. Saya pengen punya klinik, karena kebetulan adik saya juga dokter ya. Saya pengen punya klinik yang memang gratis untuk semua orang. Tapi mungkin karena saya juga udah tua dan kayaknya nggak mungkin lagi gitu untuk punya. Dan alhamdulillah saya ketemu klinik yang benar-benar gratis. Berarti sesuai, Walaupun bukan ya? punya saya ya Pak ya. Sesuai mimpi itu ya? Iya. Oke. Tapi alhamdulillah saya akhirnya dipertemukan. Oke. Seperti itu. Terus yang kedua dok, ini ada admin, ini ada calon bidan. Iya. Berarti namanya Cindy ya? Jadi Cindy berada di sini juga dengan mendampingi dokter, ikut belajar sama dokter. Berarti visinya luar biasa dong dok ya? Bukan hanya ngobatin, tapi juga mendidik calon bidan dan mendidik calon administrasi yang baik. Luar biasa dokter. Cindy bisa cerita nggak sampai Cindy bisa berada di tempat klinik ini? Silakan. Oke, izin dok, izin kak. Jadi awal mulanya itu kan pasti masuk KSR dulu ya kak. Jadi masuk KSR itu memang awal mulanya nggak langsung ke klinik. Jadi awal mulanya itu jaga posko dulu. Jadi belajar untuk merujuk pasien dari rumah misalkan ke rumah sakit atau rumah sakit yang lebih memadai lagi gitu. Jadi awal mulanya memang belajar dari situ dulu dan alhamdulillahnya sih karena masih kuliah juga ya kak. Dan satu visi sama sekolah saya, Stikes RSPAD Gatot Subroto itu salah satunya berkaitan dengan kesehatan matra. Jadi
pas banget ya kalau di PMI itu kan memang kondisi materanya kan kuat banget. Jadi di kampus itu nggak cuma belajar tentang bidan, bagaimana peran bidan di klinik di rumah sakit, tapi juga di kondisi matra, misal bencana, kecelakaan itu dipelajari juga. Dan alhamdulillahnya karena masuk KSR, PMI, dapat dua-duanya. Jadi dapat di kondisi matranya, pengalamannya gitu. Jadi nggak hanya teori tapi juga belajar langsung, terjun langsung bagaimana ketika merujuk pasien, kemudian kecelakaan, bencana, kemudian juga diajak oleh dokter ya ikut jaga di klinik ini untuk membantu-bantu gitu Kak. Jadi Berarti kamu beruntung dong? iya banget. Beruntungnya 2 kali dong? Iya. Berarti pengabdiannya juga harus 2 kali dong dok ya? Oke, Semoga Kak, iya. ada lagi Cindy? Cukup sih Kak. Terima kasih. Jadi ini salah satu adik kita Cindy yang kemarin baru ikut KSR ya. Tiba-tiba langsung diminta untuk membantu melayani pasien di sini sesuai dengan jurusan kuliahnya. Terima kasih Cindy. Jangan kapok-kapok ya. Iya Kak. Thank you. Mudah-mudahan kedepannya klinik kita ini bisa menjadi sebuah rumah sakit. Oh, ada keinginan itu dok? Mudah-mudahan. Kenapa nggak diomongin? Iya. Memang ada? Mudah-mudahan. Ada rencana PMI Jakarta Utara membuat klinik ini diperluas berarti ya? Di apa namanya? Mudah-mudahan bisa ke arah sana. Karena kan ada stepnya juga. Oke, Ini oke, baru oke. klinik Pratama. Mudah-mudahan akan berkembang menjadi Di atas klinik Pratama itu apa? klinik utama. Pratama, Utama, lalu? Utama. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan. Nah, saya menjadi tanya dulu sebuah dong, rumah dari sakit. Pratama, Utama, terus? Mudah-mudahan bisa mengembangkan Jadi? menjadi rumah sakit. Oh, berarti Iya. satu tahap lagi sampai ke rumah sakit ya dok? Mudah-mudahan. Terima kasih. Itu pasti terwujud sih dok kalau kita punya niat baik ya. Iya. Oke, ada lagi? Nggak ada dok ya? Segini dulu teman-teman obrolan santai saya dengan Dr. Lia, pejuang kemanusiaan yang sudah 2 tahun mengabdi di Palang Merah Indonesia, wilayah Jakarta Utara, sambil membina adik kita Devira dan membina adik kita Cindy supaya menjadi petugas kemanusiaan ke depan yang jauh lebih baik yang dibutuhkan oleh kita semua. Terima kasih, selamat sore, salam kebaikan. Salam kebaikan.